Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan beberapa kebijakan pemerintah militer Jepang. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang. Amatilah gambar kerja paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kerja paksa pada masa kependudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusa. Romusa merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang? A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa Barat. Untuk mengamankan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu, serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru, Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Ya, selanjutnya B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni: yang pertama, pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat atau Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Dan yang ketiga itu pemerintahan Angkatan Laut atau Armada Selatan II untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu
Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, gerakan ini kurang berhasil sehingga Jepang membentuk organisasi yang lebih menarik. Ya, yang kedua itu pembentukan organisasi semi-militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Senendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi Barisan Pemuda atau Senendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya adalah memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Dalam kenyataannya, tujuan itu hanya untuk menarik minat rakyat Indonesia. Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20 sampai 25 tahun. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Yang ketiga itu pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa yang dikirim keluar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Yang keempat yaitu eksploitasi kekayaan alam. Jepang tidak hanya mengurus tenaga rakyat Indonesia. Pengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada pengerukan yang dilakukan oleh Belanda. Semua usaha yang dilakukan di Indonesia harus menunjang semua keperluan perang Jepang. Ya, selanjutnya C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Yang kedua yaitu gerakan bawah tanah.
Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. Ya, yang ketiga itu perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut, yaitu A. Perlawanan rakyat Aceh, B. Perlawanan Singaparna di Jawa Barat, C. Perlawanan Indramayu di Jawa Barat, dan D. Perlawanan Peta di Blitar, yaitu di Jawa Timur. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.